Sudah sesak nafas gitu ya? Tidak sesak nafas, sepertinya sudah tidak bergerak. Itu. Jadi kalau ditanya ada penyakit apa, tidak ada penyakit apa-apa. Kondisi baik-baik saja semuanya. Ya, namanya ajal. Ya, sudah. Manusia kan bisa menghadap kepada Sang Pencipta, bisa melalui berbagai macam cara. Ada yang melalui penyakit, ada yang di usia muda, atau dengan cara yang tidak dapat diduga. Dan saya pikir ini salah satu yang didapat oleh kakak saya. Mbak Soraya terakhir berkontak dengan almarhumah kapan? Terakhir berkontak saya sekitar 2 bulan lalu lah. Tapi lebih banyak untuk kontak sama Kang dan anak-anak. Iya. Kalau pertemuan terakhir kapan? Ya 2 mingguan yang 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu juga. Terkait dengan urusan sekolah. Oh. Pelajaran terbesar dari kakak sendiri apa? Saya? Dari kamar, pelajaran terbesar dari kamar saya. Oh, kami ini 3 saudara perempuan semua. Saya anak nomor 2, Marisa nomor 1, dan masih ada adik saya. Punya 3 bersaudara perempuan yang dibesarkan secara mandiri. Saya pikir kami masing-masing mempunyai keleluasaan untuk membentuk karakter masing-masing. Dan setiap saudara pasti punya pilihan hidup dengan caranya, dengan polanya. Dan saya pikir kami bertiga sudah punya keluarga masing-masing dengan polanya sendiri-sendiri, dan kami saling menghargai apa pilihan masing-masing. Tapi lepas daripada itu, yang namanya bersaudara tetap bersaudara, tetap patah hati. Tapi ya sudah, memang ini jalannya. Sifat apa yang paling membekas di Mbak Soraya? Teman main waktu kecil. Ica itu teman main saya karena usia kami tidak jauh, hanya 2,5 tahun. Jadi waktu kecil pindah ke kota minyak, besar bersama, temannya juga nggak jauh beda, dan itu yang paling membekas. Tadi ada kabar dari baca setempat katanya Marisa sendiri jatuh pada saat di ruang atas atau seperti Oh, nggak ada. tidak ada jatuh Nggak gitu ya. ada. Itu memang di ruang keluarga. Enggak, di ruang di kamar tidurnya nggak ada apa-apa. Di kamar tidurnya aja udah aja. Siapa yang pertama kali Ya menemukan? suaminya lah, bukan di ruang tidur kok. Ya suaminya lah yang tahu. Udah dalam keadaan tidak bergerak. Dalam kondisi seperti itu kan nggak bisa. Kita sebagai orang yang tinggal di Jakarta kan hanya rumah sakit besar yang bisa mendatangkan dokter, atau kami yang untuk datang ke rumah sakit kan untuk mendapatkan kepastian kondisi terakhir. Jadi ya seperti itu. Jadi setelah tahu tidak bergerak, dibawa ke rumah sakit untuk memastikan, dan akhirnya keluar surat kematian pada pukul 00.43. Kalau dari dokter penyebabnya apa? Mbak? Enggak ada. Ajal. Kita Sebelumnya harus sehat-sehat yakin ya? bahwa ajal itu bisa datang tanpa alasan. Datang aja, udah menjemput, memang waktunya kembali ya kembali. Ini menjadi sebuah warning buat kita semua bahwa jangan lalai dalam hidup, menjalankan tugas dengan baik, menjadi manusia yang bisa melakukan banyak hal buat orang lain. Mungkin Mas Ikram sempat ngobrol kan sebelum Kak Ica wafat itu ada yang diobrolkan sesuatu atau kalau itu wilayah privasi keluarga mereka, harusnya tanya langsung kepada suaminya. Saya sebagai adik kan tinggal sudah beda rumah. Tetapi kalau lihat dari kondisi Ikang sangat rapuh, karena kondisi mendadak ini membuat dia masih belum bisa melihat realitanya seperti apa. Jadi kita tahan waktu untuk bertanya langsung kepada Ikang. Semoga dalam beberapa hari ini didampingi oleh adik-adiknya bisa lebih kuat. Saya apakah tahu anaknya sempat ngomong titip dimakamkan di TPU AI TPU Tanah Kusir, Oh, alasannya ya namanya juga kalau apa ya, bukan ibu-ibu, tapi kalau orang yang sudah berusia tidak muda lagi, kan sering tercetus itu, kalau saya nggak ada, saya maunya di Tanah Kusir, pokoknya mau Tanah Kusir. Kenapa Tanah Kusir? Karena mereka tinggal tidak jauh daripada Tanah Kusir, sementara kalau keluarga itu kan ada di pemakaman karet. Jadi akhirnya Tanah Kusir. Jadi sempat berjibaku Eki
terutama untuk urusin bagaimana KTP yang Tangsel bisa masuk ke wilayah tanah kusir TPU yang wilayah DKI seperti itu, dan akhirnya dapatlah di tulisan yang ada di sana. Keputusan buat di TPU tanah kusir sendiri sempat ngomong sama mereka atau? Oh enggak, itu langsung jangan Pak. Terima kasih untuk Terima kasih.